어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses biokimia di dalam tubuh yang melibatkan pengubahan karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh ini menjadi pencernaan karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa, penyerapan glukosa ke dalam darah, transportasi glukosa ke seluruh tubuh menggunakan glukosa oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi serta penyimpanan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen atau lemak. Metabolisme karbohidrat juga melibatkan regulasi hormon seperti insulin dan glukosa untuk menjadi keseimbangan kadar glukosa darah. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Glukosa dihasilkan dari pemecahan karbohidrat digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan bakar untuk memproduksi energi. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam penyediaan energi untuk otak dan sistem syaraf pusat yang sangat bergantung pada glukosa. Karbohidrat dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur dan sifat kimianya. Yang pertama itu ada monosakarida, merupakan unit dasar karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan yang kedua itu ada disakarida, terbentuk dari dua unit monosakarida yang terhubung. Contohnya disakarida termasuk sukrosa, glukosa tambah fruktosa menjadi laktosa, dan glukosa tambah galaktosa menjadi maltosa. Yang ketiga itu ada oligosakarida, terdiri dari beberapa unit monosakarida yang terikat bersama. Contohnya oligosakarida meliputi rafinosa dan stakiosa. Yang keempat itu ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak unit monosakarida yang terikat bersama. Contohnya polisakarida termasuk amilum, ditemukan dalam biji-bijian dan umbi-umbian, dan selulosa, komponen utama dinding sel tumbuhan. Dan yang kelima itu ada serat. Serat merupakan jenis karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Serat sebagai menjadi dua jenis, yaitu serat larut seperti paktin dan serat tidak larut seperti selulosa. Yang keduanya penting untuk kesehatan pencernaan. Adapun proses-proses pada metabolisme karbohidrat, yang pertama itu adalah glikolisis, adalah salah satu tahap utama dalam metabolisme karbohidrat yang terjadi di sitoplasma sel. Dalam proses ini, glukosa yang merupakan bentuk karbohidrat dipecah menjadi dua molekul pirufat. Glikolisis terdiri dari 10 tahapan reaksi enzimatik yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga menghasilkan molekul energi yang disimpan dalam bentuk NADH. Ini adalah proses anaerobik yang berarti tidak memerlukan oksigen dan merupakan langkah pertama dalam pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan yang kedua itu ada glikogenesis. Glikogenesis adalah proses di mana glukosa disintesis dan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot. Ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah lebih tinggi dari yang diperlukan untuk keperluan energi saat itu. Glikogenesis biasanya terjadi setelah mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat ketika tubuh memiliki kelebihan glukosa. Pada proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen kemudian disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi yang dapat dipecah kembali menjadi glukosa yang diperlukan. Yang ketiga itu ada HMP-sun atau lintasan fosfor pentosa. Adalah salah satu jalur metabolik berperan dalam menghasilkan pantosa, fosfat, dan koenzim. Reduksi NADPH. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan memiliki beberapa fungsi termasuk pembentukan NADPH untuk reaksi reduksi di dalam sel, menyediakan pantosa fosfat untuk biosintesis asam nukleat dan koenzim, serta menghasilkan
produk samping berupa ribosa 5-fosfat yang digunakan dalam sintesis nukleotida. HMP SUT juga berperan dalam menjaga keseimbangan antioksida dalam sel karena menghasilkan NADPH yang diperlukan untuk regenerasi glucosion reduksi, suatu antioksidan penting dalam tubuh. Empat adalah glikogenesis, adalah proses biosintesis di mana glukosa diproduksi dari prekursor. Yang keempat itu adalah gluconeogenesis, adalah proses biosintesis di mana glukosa diproduksi dari prekursor non karbohidrat seperti asam amino dan glikoserol, terutama di hati dan di dalam jumlah kecil di ginjal. Ini terjadi saat cadangan glikoligen tubuh habis, kadar glukosa dalam darah perlu dipertahankan. Glucogenesis merupakan proses kebalikan dari glikolisis, di mana molekul glukosa dibentuk dari molekul non-karbohidrat melalui serangkaian reaksi biokimia yang dikatalisis oleh berbagai enzim. Proses ini penting untuk memastikan pasokan glukosa yang stabil ke dalam organ-organ vital seperti otak dan sistem saraf pusat, terutama saat puasa selama periode kelaparan.